Tanpa partai, sudah pasti Pak Jokowi kelimpungan. Tanpa partai, sudah pasti Gibran nggak diperhitungkan. Makanya, setelah mentok ke kanan dan ke kiri, setelah dipecat dari PDI Perjuangan, setelah ditolak di Partai Golkar, makanya Pak Jokowi pun melempar wacana soal partai terbuka atau partai TBK. Tapi, rasa-rasanya nggak ada yang aneh dan baru dari konsep partai terbuka ini. Ini sekedar gimmick, ini cuma soundbite, ini cuma penamaan buat menarik perhatian khalayak saja. Ini cuma teknik marketing saja. Pada kenyataannya, dalam teorinya, hampir semua partai, termasuk partai-partai di Indonesia, adalah partai terbuka. Semua partai membuka diri kepada siapa saja buat masuk partai, jadi anggota partai dan punya kartu tanda anggota. Semua partai juga menganut sistem yang demokratis, di mana setiap anggota partai punya hak suara, secara berjenjang dari mulai tingkatan yang terbawah sampai dengan tingkatan pengurus pusat. Bahkan kalau dipikir-pikir nih, partai komunis di Cina sekalipun punya jenjang demokrasi yang seperti ini. Jadi, apa keistimewaan dari partai terbuka atau partai TBK yang istilahnya sudah kadung dilempar sama Pak Jokowi, tapi konsepnya masih sama sekali gelap itu? Yang menarik, kalau partai terbuka ini mengambil konsep dari dunia bisnis, ini tentu bakal jadi sesuatu yang benar-benar beda. Sesuatu yang benar-benar menarik dan sebuah terobosan. Kalau partai TBK ini menganut sistem kepemilikan saham misalnya, seperti di perusahaan-perusahaan terbuka atau perusahaan-perusahaan TBK, barulah wacana yang dilempar sama Pak Jokowi ini benar-benar sebuah ide yang boleh dikata benar-benar jenius. Sebuah terobosan. Kalau pendekatan ini yang dipakai, maka partai terbuka bisa jadi partai kapitalis pertama di dunia, di mana suara anggota ditentukan oleh seberapa banyak saham partai yang dipunya oleh anggota tersebut. Inilah partai yang benar-benar diperuntukkan bagi para super kaya, orang-orang yang mampu membeli saham partai sebanyak-banyaknya. Inilah partai para kapitalis yang sama sekali nggak berangkat dari sebuah gagasan besar dan cita-cita bersama. Inilah partai yang benar-benar non-ideologis, nggak punya ideologi, dan benar-benar bersifat oportunis. Inilah partai yang tujuan perjuangannya kelak ditentukan oleh kekuatan para pemegang saham terbesarnya, yang tujuan para anggotanya sekedar merebut kekuasaan belaka. Kalau sistem kepemilikan saham ini yang berlaku, bisa jadi nanti nilai saham dari partai ini akan naik atau turun. Akan berubah-ubah seperti di bursa saham. Bisa jadi menjadi anggota partai, menjadi pemilik saham partai, ini merupakan cara baru buat mendapatkan keuntungan finansial. Tapinya nih, apakah memang partai TBK yang seperti itu yang dimaksud sama Pak Jokowi? Apa memang seperti itu yang dia mau? Nah, yang menarik nih, yang perlu kita catat, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, jadi partai pertama dan satu-satunya yang menyambut gagasan partai TBK dari Pak Jokowi ini. Dan konon nih, konsep partai terbuka bakal diadopsi partai ini pada kongres mereka yang berikutnya. Nah, ini nih menarik nih. Soalnya sudah jadi rahasia umum kalau PSI selama ini bukanlah partai yang benar-benar demokratis. Dia diatur oleh pemilik tunggal partai, yakni sang ketua Dewan Pembina. Konon kabarnya, diatur dalam ADART partai tersebut, Ketua Dewan Pembina PSI punya hak menentukan yang mutlak dalam semua keputusan partai. Jadi di PSI, posisi ketua umum yang dipegang sama Kaesang bisa jadi cuma posisi boneka saja. Segala keputusan penentu utamanya adalah Ketua Dewan Pembina. Makanya nih,
Dulu walaupun Kaisang baru beberapa hari saja jadi anggota partai, tapi karena ini atas restu dari Ketua Dewan Pembina, dia bisa langsung diangkat menjadi Ketua Umum. Nah, melihat kenyataan ini, melihat kenyataan yang berlaku di PSI selama ini, kita bisa bertanya-tanya. Kita bisa bertanya-tanya apakah lontaran partai terbuka yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap PSI di mana anaknya sudah kadung dipasang sebagai ketua umum. Apakah Pak Jokowi memang berniat mendemokrasikan PSI dan memreteli kekuasaan dari ketua Dewan Pembina di sana? Bisa jadi seperti itu. Dan yang pasti, keharusan buat punya partai sendiri semakin kesini tampaknya semakin mendesak buat Pak Jokowi. Semakin lama Pak Jokowi nggak berpartai, maka semakin surut pula pengaruhnya. Idealnya buat Pak Jokowi, idealnya buat keluarga dia, mereka memang masuk ke partai yang sudah besar dan nggak perlu dibangun dari nol. Ini supaya daya tawar politiknya sudah langsung terasa. Makanya soal kabar adanya keinginan Pak Jokowi buat kembali ke PDIP, sebetulnya ini adalah pilihan yang logis. Pak Jokowi butuh partai sebesar dan setangguh PDI Perjuangan buat berhadap-hadapan secara seimbang dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Sekarang ini mereka sudah semakin menunjukkan dominasi di peta politik nasional. Tapi sudah pasti nyaris mustahil kalau PDI Perjuangan mau menerima orang yang bukan saja pernah mengkhianati mereka, tapi juga pernah mencurangi mereka lewat partai coklatnya itu. Sebagai partai yang ideologis dan punya harga diri, PDIP sudah pasti nggak butuh Jokowi buat bisa tetap eksis walaupun memilih berada di luar pemerintahan. Tapi tentu saja yang kita dengar, upaya-upaya supaya keluarga Pak Jokowi bisa comeback ke PDIP masih santer terdengar. Penahanan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, oleh KPK, ini bisa dibaca sebagai cara buat melemahkan PDIP supaya bisa semakin mudah disusupi. Jadi gimana nih ke depannya? Apa pilihan yang bakal diambil sama Pak Jokowi? Bagaimana partai terbuka yang sudah dicanangkan bakal terwujud? Apakah Pak Jokowi berani membuat sebuah partai yang benar-benar baru? Sebuah partai yang dimulai dari nol? Apakah dia bakal memanfaatkan organ relawan seperti Projo sebagai basis dari partai TBK ini? Ataukah Pak Jokowi bakal memilih mengambil alih PSI dari sang ketua Dewan Pembinanya saat ini? Kalau itu yang terjadi, kita bisa simpulkan kalau istilah partai terbuka yang sudah didengang-dengungkan oleh Pak Jokowi memang benar-benar sebuah gimmick pemasaran belaka. Nggak ada yang baru. Pilihan yang terakhir nih, pilihan yang mungkin masih sedang diusahakan adalah Pak Jokowi dan Gibran kembali ke PDIP. Pilihan yang terakhir ini memang sangat sulit buat terwujud. Tapi bukan Pak Jokowi rasanya kalau dia nggak berupaya dengan segala cara buat mencari jalan buat mewujudkannya. Nah, sekarang kalau menurut kalian nih, gimana masa depan politik Pak Jokowi dan Gibran ke depannya? Apa langkah yang bakal diambil? Kita diskusi di kolom komentar.